Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kebahagiaan yang saya dapatkan pada pagi kali ini adalah berjumpa dengan orang-orang soleh. Dalam sebuah hadis, man asbaha laqiya muti'an lillah tubtahu abwabani minal jannah. Barang siapa yang pagi hari dia bertemu dengan orang-orang yang taat pada Allah, maka dibukakan dua pintu surga hatta amsi misladalik, sampai sore. Jadi pertemuan pertama ini mempengaruhi nanti sampai sore nanti. Kalau kita bertemu dengan orang-orang baik, itu dibukakan dua pintu surga sampai sore. Waman asbaha laqiya musyi'an lillah, barang siapa yang dia pagi hari bertemu dengan orang-orang jahat, orang-orang maksiat, tubtahu abwabani minan nar, maka dibukakan dua pintu neraka hatta amsi damisladalik, sampai sore. Jadi pertemuan manusia itu mempengaruhi surga dan neraka, dibuka dan tidaknya pintu, Bu. Makanya alhamdulillah ya, pagi kali ini Ibu, Bapak nusaroleh tos tepang sareng jami nusaroleh, mudah-mudahan dibukakan pantos surga dugikeun kang ke sore. Itu saya yakin begitu ya. Dan yang kedua, kebahagiaan saya adalah apa? Saya bertemu dengan orang-orang yang usianya panjang, tapi umurnya panjang, tapi amalnya baik, Pak. Ya, karena saya belum tentu seusia Pak Haji. Pak Haji, oh alhamdulillah di sini banyak Pak Haji yang sudah kelihatan usianya lanjut, Ibu Haji, tapi energinya masih luar biasa. Gak apa-apa, Bu, usia 72, nu penting jerona we 27. Ya, daripada usianya 27 tapi jerona 72. Nah, jadi kebahagiaan yang kedua itu, guru saya di pesantren pernah ngomong begini, kalau ketemu dengan orang yang sudah tua, maka mintalah doanya umur panjang, karena beliau itu pengalaman hidupnya sudah lebih banyak dibandingkan orang-orang yang masih sekolah. Dan alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan dua hal ini kita dapatkan dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah anu katilu nama ngaji bari moyan mah sehat sakit we. Ya, pokoknya mah pengajian bari moyan sehat, babari lapar eta teh, Bu. Tah jadi ke pamitos lapar enak engke teh antibody naiknya. Jadi weh kayak katinggal lamun mulih ti pangajian earwalk berarti eta antibody naik. Ya, mudah-mudahan. Kemudian yang selanjutnya ada sebuah hadis dari Rasulullah. Beliau ini ibunya saja ketika melahirkan Rasul kan tidak tahu bahwa Muhammad akan jadi nabi. Begitu kan? Malahan ayahnya saja Abdullah itu yakin tidak tahu bahwa anaknya nanti akan lahir dan itu akan jadi nabi. Jadi ibunya Siti Aminah begitu melahirkan itu tidak tahu bahwa yang dilahirkannya itu calon nabi, nggak tahu itu. Makanya Siti Aminah lempeng we, Pak. Nu penting mengurus budak we. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ini calon nabi. Itu hebat kan ya, Bu ya? Makanya ibu, bapak tidak perlu berpikir apa yang akan terjadi nanti, karena juga kita tidak tahu apa kehidupan kita setelah ini. Tidak tahu kita. Anak kita juga kita tidak tahu akan jadi apa. Seperti Siti Aminah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa ya anak yang bernama Ahmad itu akan menjadi Muhammad dan itu akan menjadi Rasul. Itu sedikit pun tidak ada. Karena apa? Karena salah satu yang membuat galau adalah memikirkan yang belum terjadi. Eta nu mawa galau teh eta. Nya, sok aya geuningan Pak Ustad obat galau naon? Obat gelisah naon? Tong mikiran anu can kajadian eta we kuncina mah. Da dina Qur'an ge ngan hiji ubarna ge. Ketika orang penuh gelisah karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, ibu kadang gitu. Maka Nabi dalam hadis Bukhari dikatakan, dalam hadis Muslim ada bayi yang sulit keluar karena dia melihat ibunya dan bapaknya bingung mikiran ia budak bakal jadi naon. Jadi si budak teh lolan we, Pak. Rek keluar teu daek, teu keluar geus waktuna. Akhirnya gimana? Terus aja begini. Kata Nabi, si bayi akan sulit keluar karena dia malu oleh orang tuanya yang selalu memikirkan ini bayi akan jadi apa. Itu kuncinya begitu.
Jadi di Quran itu begitu, teorinya seperti itu. Tapi kalau ibu bangblas ya, bapak bangblas, ini bayi akan jadi apa? No problem, kumaha engkewe. Si orok teh bakal babari. Dan itu orang tua dulu melahirkan 17, 15, 16 itu tanpa dibantu alat apapun. Merojol we babari. Kenapa? Karena pikiran orang tua dulu begini. Kenapa? Rizki sudah ditanggung oleh Allah. Itu Pak enteng sekali. Jadi gelisah itu cuma satu obat di Quran, yaitu apa? Anda jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, itu aja. Ya. Anu atos mah anu bade sumping mah tong dipikiran, Bu. Tos kumaha engkewe. Ya. Cobi mulih ti dieu bade kamarana. Ya. Aduh kabuat tinggal leos banyak ka mana we urang ge teu apal. Tapi ketika aduh seunanya ke jam 10 abdi bade ka dieu, ulah ka jam 10 Bu, ayeuna we jam 8 mulih ti dieu ge cantang tuh bade ka mana. Karena apa? Karena itu akan mempersulit kita berpikir untuk tidak luas. Ya. Makanya perbandingkan hidup kita dengan membandingkan hidup yang ada pada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bu, kita makan telur itu keluarnya kotoran. Ayam makan kotoran keluar telur. Eleh ku hayam. Ya, hayam mah makan kotoran keluar nog. Urang mah dahar nog keluar kotoran. Kotoran urang teh dahar di ku hayam. Jadi nog deui dahar di ku urang. Pabeuli teh kitu jalmi teh nya. Sapi itu kan minumnya air kotor, Bu. Minumnya air kotor jadi susu. Kita minum susu jadi air kencing. Makanya kenapa hidup harus dipikirkan ke depan? Makanya saya pernah menerangkan begini. Kalau kita punya dosa, jangan menyesali dosa, Pak. Lebih baik bertobat daripada mikiran dosa. Ya Allahnya abdi cenah loba dosa, kan bae mending tobat we daripada dipikiran mah. Naon sabar mah da dosa mah enggeus. Nya, anu lieur mah eta mikiran dosa ditobat henteu. Nah, itulah yang tidak boleh dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ada kata kunci. Ternyata orang tolabul ilmi itu bisa mempengaruhi sistem hati manusia. Kan orang belajar itu manusia bisa tenang. Kenapa? Karena kata Imam Asy-Syafi'i ataupun belajar itu berfungsi 4 hal. Nanti berbeda dengan belajar agama. Belajar agama itu apa nanti fungsinya? Orang secara umum kalau kita belajar ada semangat untuk belajar ya, untuk tolabul ilmi. Maka itu akan berfungsi satu. Belajar berfungsi naksul jahli an-nafs. Yaitu kalau kita belajar itu mengurangi kebodohan dalam diri kita. Bukan bikin pinter, Pak. Kalau orang belajar mau pinter, udah pinter selesai. Tapi orang belajar adalah apa? Naksul jahli an-nafs. Jadi mengurangi kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita. Kalau namahan pinter, moal tiasa, Bu. Tapi mengurangi kebodohan bakal terus diajar. Coba kalau orang Pak belajar sudah S3 beres. Nggak ada S lagi, Bu. Ya, nepikeun ka S3, kalaupun dia mau jadi profesor bikin riset, setelah itu nggak ada. Tapi kalau orang semangat belajarnya selalu ada dan mengurangi kebodohan sampai kapanpun dia akan terus belajar. Makanya dalam teori Al-Qur'an atau hadis minal mahdi ilal lahdi, dari mulai rahim sampai nanti ke liang lahat itu terus orang belajar. Nanti juga bapak ibu ditaruh di najaro kubur, di alam kubur cing rek siap-siap gitu pertanyaan anak anas di dia disiapkan nah man robuka nih siga nu percaya diri we maaf teh 3 pertanyaan guys. Nah hiji man robuka, 2 man nabiyuka, 3 mal kita buka. Man robuka Allah, mal nabiyuka Muhammad, mal kita buka Al-Qur'an. Lancar tinggal banyak di dia tuh kudu ngaji cenah naon prage 3 pertanyaanana. Tuh Pak lamun tos bisa ngajawab tinggal sariap maotna geuningan lancarnya. Tapi percaya enggak tanpa ilmu Pak kita? Percaya Bu pertanyaan itu akan muncul di alam kubur. Tuh eta ni pede di dieu keneh prage eta 3 cenah. Begitu asup ka liang kubur pertanyaanna lain eta Pak. Aslina, kenapa? Dalam Bukhari Kitabul Janaiz itu ternyata pertanyaannya adalah hal kunta tadri bihadar rajul. Siapa laki-laki yang ada di pinggirmu? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di pinggir mayit sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cing rek kumaha? Cik anu ditanya teh mayit. Nah, terus pertanyaanna ieu cik ustad eta 3 cenah.
jelas. Nah jadi keluar rek mana nyusulna sok Pak. Ya ustadznya juga belum tentu dia itu belum tentu dia itu juga dapat menerangkan kembali. Makanya kebodohan terkurangi dengan menuntut ilmu. Saya juga dulu percaya pertanyaan itu Pak. Begitu terus belajar, oh iya geningan. Pertanyaannya adalah siapa laki-laki yang ada di pinggirmu? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada Rasulullah. Jadi di dalam liang lahat itu sudah hadir satu mayat, dua malaikat yang akan bertanya, dua malaikat, yang keempat Rasulullah. Jadi 4 makhluk Allah berada di liang lahat itu Pak. Dan dalam hadis Bukhari didudukinnya seperti Bapak duduknya tapi ke depan kakinya. Itu begitu. Tong di pikiran Bu dituduk dak entong. Ya, Sina Ustad mau aduk dek di ditu, tong di pikiran pokoknya mah. Lalu siapa yang dapat menjawab itu? Fa amal mu'minuna fa yaqulu hadda Rasulullah. Adapun orang mukmin dia akan menjawab dia Rasulullah. Nah ini namanya orang yang mendapat atau yang menjawab pertanyaan ini adalah siapa? Orang yang beriman kepada Allah, beriman pada Nabi, beriman pada kitab. Jadi nanti terjadi kombinasi antara hadis tadi, bukan tidak akan muncul pertanyaan itu, tapi pertanyaan itu sebagai penguat untuk menjawab pertanyaan yang ini. Eta fungsi ilmu mengurangi tingkat kebodohan kita. Saya lagi ngasih acara Bu. Kalau tidak salah di Jalan Citarum. Itu ada ibu-ibu nanya sama saya, Pak Ustadz, suami saya meninggal, data diagnosis terakhir tindakan preventif dia positif COVID. Nah akhirnya dikuburkan menurut standar COVID Bu. Lalu dikuburkan. Lalu kan hasil swab belum keluar semua, belum. Akhirnya 3 hari setelah itu keluar hasil swabnya. Suaminya ternyata dia negatif. Hampir beberapa kuburan itu dibongkar karena ingin dikuburkan secara normal. Dibongkarlah suaminya Pak. Lalu itu di Cikadut itu dipindahin ke Garut. Si ibu ini nanya gini sama saya, Pak Ustadz, suami saya dikuburkan di Garut, dipindahin dari Cikadut ke Garut. Apakah nanti di Garut ditanya lagi nggak sama malaikat? Coba. Teka pikir pertanyaan kadinya banyak. Coba. Ya, saya juga nggak kepikir. Jadi pertanyaan si ibu sugan tek naroskeun COVID Pak. Ada baiknya ditanyakan, apakah suami saya ketika dipindahin ke kuburan di Garut ditanya lagi nggak sama malaikat? Kusim kuring teka emut ngajawabna kumaha. Saya tanya lagi, ari maksud ibu kumaha? Ya takutnya di Cikadut sudah lancar gitu. Begitu dipindahin jadi ka Garut jadi teu lancarnya kumaha cenah abdi jadi rugi pun lanceuk. Ibu tinggal malikeun we atuh. Kan anu nu Cikadut can puguh hasilna buat ting teu lancar itunya. Da mikiran hasil ari geus aya hasilna mah geuningan caroge dialihkeun ka kuburan Garut jadi lancar bisa kitu. Nah duan-duan lagi kita tidak tahu. Tapi ini pun juga harus dijawab secara ilmu. Saya sampai saat ini belum mengajukan ini ke ulama. Apakah mayit kalau dipindah terjadi 2 pertanyaan tidak? Betul kan? Teka pikir ke urang banyak. Tapi ku ibu-ibu nu ieu mah kapikir. Si ibu eta jeung maksakeun nanyakeun kitunya. Jadi mikiran sim kuring ibu. Ya. Nah seperti itu. Ini hebat sekali. Makanya kasus COVID itu di brohnya banyak sekali. Kalau dalam hadis disebutkan yubaddilul rizqan akhar, terjadi pertukaran rezeki yang sangat luar biasa. Ada yang di atas, ada yang di bawah, begitu aja. Jadi sekali lagi, belajar adalah bukan untuk pintar, tetapi belajar adalah naksul jahli an nafas, untuk membuat kita mengurangi kebodohan, ketidaktahuan. Anak Bu, kalau nyolokan listriknya, budak udah teu apaleun nyetrum, teu apaleun. Kan beda cenah diajar. Kayak gila menulisnya terus meureun sorakan. Ya, ngaranna ge diajar. Makanya Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikat. Kenapa? Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam apa? Wa 'allama Adama. Allah tidak menyebutkan nama-namanya, tapi Allah menyebutkan ini fungsinya buat apa? Itu naksul jahli namanya. Adam, kalau engkau ketemu binatang ini begini fungsinya. Kalau engkau ketemu dengan sapi, namanya sapi di Indonesia, mungkin di Inggris namanya beda. Tapi kalau Anda menemukan sapi, begini sapi, dagingnya dapat dimakan, air susunya dapat diminum, begitu. Itu namanya ta'limul muta'allim, fungsi belajar mengurangi kebodohan. Ibu-ibu juga sama Bu. Coba kita sedikit-sedikit kan, menutup aurat juga kan sedikit-sedikit dari proses belajar kan. Begitu sudah sempurna, maka kita akan menyempurnakan amal kita. Itulah yang pertama. Kedua, yang kedua, belajar buat apa? Yang kedua adalah naksul jahli an nafsir.
belajar untuk mentransfer ilmu kepada orang yang tidak tahu. Jadi bagi kita, Pak, sudah dapat ilmu, Bu. Nah, nanti kita transferi lagi pada orang yang tidak tahu, begitu kan? Artinya ada apa? Ada proses yang disebut dengan mansana sunnatan hasanatan. Jadi kalau kita dapat ilmu, kalau ada yang tanya, Bu, jawab, Pak. Kenapa? Karena supaya terjadi transfer keilmuan itu disebut dengan ilmun yuntafa'u bihi. Nanti ada orang yang nanya, makanya Pak Siti Fatimah kalau beliau pulang, Ali bin Abi Thalib dari manapun, itu yang pertama kali ditanya oleh Siti Fatimah apa? Ma ilmuka bin Nabi. Ya Ali, hari ini engkau dapat ilmu apa dari Nabi? Begitu. Itu hebatnya, Pak. Jadi Bu, istri yang solehah itu nanya suami, hari ini dapat ilmu apa dari luar, begitu. Tata solehah. Ya. Jadi lamun ibu saroge keluar, bapak ngajingjing naon teh wayahna beda di pertanyaan nanya. Istri yang soleh itu tanya, Pak dapat ilmu apa barusan? Nah nanti ditanya, Ali ditanya oleh Siti Fatimah, dapat ilmu apa? Kemudian Ali menerangkan begini. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, aku hari ini dapat ilmu dari Nabi yang sangat luar biasa. Ada orang yang dia masuk surga tanpa dihisap, padahal orang ini banyak dosa. Kata Fatimah, siapa orang itu? Kata Ali, orang ini apabila bla 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 bla. Begitu Pak. Itulah yang disebut dengan fungsi belajar. Supaya nanti yang kita tidak tahu diberitahukan kepada orang lain ketika kita sudah tahu. Makanya menjadi apa? Simbiosis mutualisme. Begitu. Teta hasil diajar tepanya, alhamdulillah. Entong keur nyalira ngarah ka surga bareng. Namanya diajar naon? Mali beja-beja lebar. Nah lebar asna abdi ngorbankeun sagala ngeunah wae cenah jol ngeunah we ti abdi ulah kitu Pak aya nu naroskeun pasorkeun we. Kenapa? Dan dia juga belum tentu bisa ngamalin. Kenapa? Yang penting disampaikan kembali karena ada proses yang sangat yang sangat luas sekali. Jadi fungsi yang kedua kita belajar adalah supaya ilmu itu menyebar kemana-mana. Makanya Rasul hebat. Beliau sebagai Rasulullah, semua ilmunya tidak ada yang tersimpan satupun di memorinya. Hampir semuanya disampaikan kepada umatnya. Sampai sebelum meninggal dunia, Rasul menyampaikan begini, aku tidak ingin ada satupun ilmu dari Allah aku simpan dan tidak tersampaikan kepada kalian. Maka Nabi mengingatkan, adakah yang belum aku sampaikan kepada kalian? Ini menunjukkan ilmu itu harus merata. Dan ketika ilmu merata, maka kebaikan juga akan merata. Nah seperti itu. Ibu, ilmu itu Bu ada dua Pak. Satu dari belajar, dua dari pengalaman. Pengalaman juga itu ilmu. Ya. Kata kalamun aya anu kolot eta teh pengalaman hirupna panjang. Ya. Jadi kita tidak bisa Pak mengklaim bahwa orang yang sekolah itu ilmunya tinggi. Malahan orang yang dia tidak sekolah tapi pengalaman hidupnya banyak, mungkin saja ilmunya banyak. Seperti itu. Ada seorang profesor, dia itu meracik kopi dari apa? Dari cangkang suuk, bahasa Sunda nama. Jadi suuk banyak, suukna dituang, cangkangnya dipicin. Taku profesor iya si cangkang nanti diolah, kemudian diolah Bu, kemudian dijemur, dijadikan kopi. Profesor itu ditanya, itu obat apa? Dia menjawab obat kolesterol. Dia tak suuk dinya. Tinggal si mengguring ini meteran. Jadi suuk teh anu obat nama cangkangna sani suukna. Jadi engke lamun ayeuna dagang suuk milarian we cangkang. Ya. Kenapa? Karena itu obat katanya. Karena di suuk ada serat-serat. Nah seperti itu. Itu ada serat-serat. Sampai Pak ada video viral kan. Seorang dia praktisi herbal dari China. Dia mengatakan bahwa segala obat itu air. Kalau dia minum air yang bagus, katanya itu obat semua. Dan disebutnya air hangat. Dan ternyata begitu saya buka, yang pertama kali mengobati dengan air putih itu adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tidak minum obat. Dia setiap hari minum air putih hangat Bu. Ayeuna namanya kapanggih ku batur. Di beja-beja. Nabi Ayub nama teu tenar. Ya.
Padahal kenapa? Karena Nabi Ayub yang pertama kali dia minum, dan itu ilmu, pengalaman itu, dan itu ilmu bagi kita. Dan disebarkan kata Nabi Ayub, aku tidak minum apapun, tetapi aku tidak minum obat apapun, tapi aku minum air putih hangat setiap aku bangun setelah kencing. Maka aku tidak minum kecuali berdoa, Allahumma robban nasi mudhibal ba'si ispi anta syafi. Itulah Pak. Jadi cai haneut disebutnya hidroterapi, diangge di mana-mana. Padahal eta teh cara Nabi Ayub. Nabi Ayub ge ngadamangkeun teh kitu. Nya kartos semuanya. Tuh, singal ilmu mah di mana we Pak? Ya ada kudu dibejakeun Bu ilmu mah. Kemudian ada sebuah piper. Orang yang kena COVID itu mesti BAB di bawah jam 5 subuh. Itu piper itu yang nelitinya seorang profesor. Katanya apa? Supaya nanti terjadi detok. Detoknya apa? Karena lambung itu racun keluarnya adalah di bawah jam 7 dan paling bagus di bawah jam 5. Itu ternyata piper ini sudah menyebar kemana-mana. Orang yang pernah COVID itu mesti BAB aja di bawah jam 5. Ya, orang tua dulu itu BAB mah di bawah jam 5 Pak. Sok buka pungkur, kolotnya di mana BAB-na? Di sawah, di Nagalengan. Eta kan BAB-na teh jam sabaraha? Jam 4:30. Sabab naon lamun BAB-na jam 7 kapanggih ku batur. Nah, padahal itu udah dipraktekkan. Cuman baru ketemu sekarang, semua juga dari pengalaman seperti itu. Nah, ini hebatnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hidup itu tidak monoton dalam konteks kita pembelajaran secara formil. Banyak ilmu yang didapat dari non formil. Di antaranya dari pengalaman hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang belajar buat apa? Yang kedua, yang ketiga, naksul khawf fin nafs, mengurangi tingkat kecemasan hidup Pak. Kalau orang belajar cemas hidup nurun. Iya mah ongkoh diajar tapi hirup cemas wae. Berarti ilmu itu tidak dipungsikan. Kata Rasulullah ketika beliau berdialog dengan Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ketika aku menyampaikan sebuah ilmu maka Anda harus lebih kuat katanya. Kecemasan hidup itu harus berkurang. Justru kemarin Pak, cemas manusia di mana-mana itu, padahal sarakola laluhur sok. Ya. Iya teh sarakola luhur tapi hirup jadi leuwih deg-degan Bu. Jadi leuwih cemas. Padahal apa? Orang belajar untuk mengurangi kecemasan itu. Naksul khaufi fin nafs itu Pak. Matak ulah loba tingu macanya ya bahaya ieu bahaya. Loba dibaca jadi we deg-degan. Matak nu belet mah Pak jaralan we hirupna teh. Nya, sabab naon da teu bisa macana ge. Sok kira Ibu. Kalau Ibu makan ini efeknya gini, dibaca jadi we deg-degan. Nu teu bisa maca deg-degan moal. Mau ada macana gitu bisanya. Kenapa? Karena itu pengaruhnya sangat luar biasa Pak. Bu, saya rasakan sendiri. Kalau kita tidak belajar itu kecemasan hidup meningkat. Tapi begitu kita belajar kecemasan hidup itu menurun. Kenapa? Karena ada ilmunya kan? Karena ada ilmunya. Semakin kita hebat belajar ada waktu, semakin kecemasan hidup kata Rasulullah. Malah di Quran sudah disebutkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang itu tidak akan dihinggapi rasa takut dan orang itu akan terkurangi rasa sedihnya. Kenapa? Karena terus dia belajar. Nah, jadi lamun anu cara remas kene sok diperbaiki proses belajarnya Pak. Kan ada ilmunya ya. Sok Ibu tinggal deg-degan kene aya nu batuk curiga keneh teh. Henteu nya aya namanya. Pan kamari-kamari mah aya nu batuk alas sia batuk. Buah Covid tuh jual kitunya. Salaki eungap ulaheun. Bapak teu eungap engke we geus Covid. Heuda yang eungap ayeuna atuh. Nya enggak bisa. Akhirnya apa? Ini ketika cemas itu masih ada dan menghinggapi, berarti kata Imam Syafi'i, ilmu Anda harus selalu bertambah. Alhamdulillah Pak. Saya jujur Pak. Tinggal ya Bu tinggalnya anu hirupna cemas wae. Kada seueur nyar ilmu agama sakitu. Nya, kada seueur nyar ilmu agama. Jadi semakin bertambah usia itu semakin tenang. Itulah Nabi. Urang mah tibalik beuki kolot jadi beuki galau. Nya, aya nu beuki galau Bu. Sampai dia main gitu kan. Enggak apa-apa, yang penting dia apa? Yang penting hidup tidak boleh cemas. Kalau kecemas mah ibadah ge moal nikmat Pak. Orang kalau udah cemas ibadah enggak nikmat. Ya. Sok Bu keur salat geura. Keur salat. Urang cemas, da moal nikmat salatna ge. Ngadoa moal nikmat. Kenapa? Karena yang paling pokok adalah itu. Makanya Quran menyebutkan huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajradu imanan ma'a imanihim. Tong eleh ku nu piknik ayeuna geus abru-abruan ari ngaji hararese. Nya. Ari ngaji deg-degan keneh sieun aya ieu tuh tinggal piknik mah ayeuna abrul-abrulan
Informasinya sekarang laut sudah booking full sampai Desember itu. Nepikeun ka lamun urang ulin ka laut ada teka tingali China. Jelema we. Iya, kemarin saya ngisi di Karangsetra. Teka tingali China Pak. Ieu teh kolam renang atau kolam jelema tuh Pak. Saking jelema ngagimungna jalmi ayeuna bararunga sararehat leresnya saur Ibnu Sina jelema mah bebaskeun geura sok yo sararehat kitu Pak. Terus jelema mah kerang ataupun kemudian simpan saja, dia tidak boleh dikeluarkan, garing grabu. Alhamdulillah ayeuna tinggal sararehat. Matak sim kuring ngadoakeun bae nu paritnik cing sararehat we. Ibu-ibu ulah kieu ibu atupan ayeuna teh masih keneh corona teh masih keneh aya wios ustad tawakal we ka Allah nya da urang we bade nanaon igesna bade piknik ari tempo ngaji ibu hayu urang ngaos ke heula cenah ustad masih keneh aya aneh grabu dibalikeun geura ari tempo piknik urang tawakal ka Allah geura ari tempo ngaji nya cenah manawi nya ulah waka padahal mah teu nya jalmi mah sakitu ngagilek padahal apa tingkat kecemasan dipengaruhi oleh apa itu 3 Bu yang mempengaruhi kecemasan. 1 adalah apa kapa bil mar'i kadiban an yuhaddisa fi kulli ma sami'a yaitu apa input yang masuk ke otak kita tiap hari kalau negatif cemas Pak. Mata lalajo TV mah geus we Bu mending keneh anu ieu we anu teu mawa deg-degan kana jantung nya terus urang lalajo nu maotnya deg-degan atuh mending lalajo sinetron deh bunya ieu jelas-jelas sinetron mah boga lalakonna sahanya no begitu. Nah artinya kenapa apa yang kita dengar apa yang kita tonton itu mempengaruhi kata Nabi mempengaruhi tingkat kecemasan. Kedua apa yang mempengaruhi kita ar-rajulu ala dini khalil falyandur man yukhalilu bertemu dengan siapa kita itu mempengaruhi kecemasan Pak. Kalau kita sering bertemu dengan orang-orang yang menenangkan, tenang. Kalau kita bertemu dengan orang yang motivasi muncul Bu. Tapi lamun urang papangi jeung anu rudat tirup. Sok buktikan. Ibu sabaraha sasi teu damang teh? 6 sasi. Oh, kiatannya cenah. Nu sanes mah geus maraot. Coba kira lain dimotivasi kurangnya. Kenapa kalau ada orang sakit Pak Basyaruh ieu modar gitu sakit mah kiatan cenah saya mah tos teu araraya cenah. Ibu mah sakit mah kiat we cenah lain kitu atuh eta teh. Eta teh Bu ngamotivasi tapi ngadedetkeun eta teh. Padahal kalau berapa bulan Bu? 6 bulan. Oh, Nabi Ayub 7 tahun hebat. Begitu ya. Nabi Ayub 7 tahun sakit hebat. Beliau selalu tegar. Begitu aja. Ibu baru 6 bulan. Wah, hebat. Begitu. Lain ieu mah kitu cenah. Nu sanes geus maraot nah. Ibu matos kamana kedahna gitu ditaros ku malah ikat gitu berapa. Nah jadi seperti itu kecemasan dipengaruhi oleh siapa? Oleh 2. 1 bertemu dengan siapa? Ya alhamdulillah karena kita kan ada vibrasi Pak. Hati itu kan ada vibrasi. Kalau di pinggir kita orang yang bahagia ikut bahagia. Kalau di pinggir kita banyak masalah itu terserap. Siapa frekuensi yang paling kuat itu akan terserap. Itulah hebatnya manusia. Karena manusia itu komputer alami. Yang itu Allah sudah ciptakan seperti itu. Paham Bu ya? Mata ke ruang riung kudu jeung nu ieu Bu, jeung nu tarenan. Mata lamun urang rudat eta tinggali gigireun urang bisi gerudat eta teh nya. Sabab naon kasalurkeun nyimpang ka urang eta teh Pak. Seperti itulah Rasul mengajarkan. Dan yang ketiga, kecemasan dipengaruhi oleh apa? Kecemasan dipengaruhi oleh apa? Dia selalu memikirkan sesuatu yang belum pernah dia alami. Yang belum dia alami itu tidak jadi ataupun dia selalu dipikirkan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang ketiga. Yang terakhir, kenapa kita harus belajar? Yang terakhir adalah belajar berfungsi untuk in kuntum shadiqin. Hidup semakin dipercaya. Begitu Pak. Orang itu kan kalau belajarnya naik terus kan itu dipercaya orang. Makanya Nabi di dalam Al-Quran semuanya ketika proses belajarnya sudah selesai. Itu ternyata ketika Nabi sudah habis wahyunya. Itu rata-rata dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena seluruh Nabi dia memiliki sifat sidik. Yaitu in kuntum shadiqin. Kalau bapak ibu semakin hidup jujur, semakin hidup itu lebih baik, dan hidup kita itu semakin dipercaya oleh orang, berarti hasil belajar kita masih ada. Lima samia, yaitu apa input yang masuk ke otak kita tiap hari. Kalau negatif cemas. Berarti ilmu itu harus ditingkatkan. Geus Bu, mending keneh anu ieu we, anu teu mawa deg-degan kana jantung. Sababna urang kedah diajar. Terus urang ke ustaz naon hubunganna jeung tangke bakal kapendak.
Kenapa? Kalau yang 4 ini ada, maka insya Allah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin, oleh Allah akan diturunkan hatinya, yaitu si hatinya itu akan sakinah, dia akan tenang, dia akan betul-betul tumanina. Karena kalau hatinya tidak tenang dan tidak tumanina, maka hidupnya pun sama tidak akan tenang. Dan itu diawali dari proses kita belajar. Yang kedua, itu aspek pertama ya Bu ya Pak, itu aspek pertama. Aspek yang kedua adalah apa? Aspek yang kedua, kenapa kita mesti belajar agama Pak? Nah itu, kenapa kita mesti belajar agama? Karena kalau belajar ilmu-ilmu yang umum, itu semua juga bisa. Dan belajar ilmu yang umum, itu tidak orang beragama pun bisa. Orang ateis, boleh kan belajar apapun ya? Kemudian orang yang agamanya tidak sama juga itu dengan kita, itu boleh belajar umum. Tapi kenapa orang mesti belajar agama? Karena kita beragama. Orang yang beragama mesti belajar agama. Dan ketika dia itu belajar atau agamanya apa, harus dipelajari agamanya apa. Ibu, bapak, agama kita apa? Islam. Pelajari Islam yang sebenarnya. Untuk apa fungsinya? Ada beberapa poin kata Imam Al-Marugi. Kalau orang belajar agama karena dia beragama, orang yang tidak beragama, tidak belajar agama juga apa-apa. Kenapa? Karena dia juga tidak beragama. Tuhan saja tidak dipercaya, kan begitu kan? Tapi kalau kita mempercayai Tuhan, lalu Tuhan ataupun kemudian Allah kita percayai, dan Allah memberikan aturan dalam ilmu agama itu, maka kalau umatnya tidak belajar agama yang diturunkan oleh Allah, maka dia akan tersesat. Fungsi orang belajar agama adalah pertama, self, dia memperbaiki diri sendiri. Kan ku agama mampu jadi apa Pak? Orang sebenarnya saha, harusnya. Tapi kalau tidak belajar agama, itu orang bisa takabur. Tapi kalau dia itu belajar agama, dia bisa memperbaiki diri sendiri. Matak Nabi ngajarkan, lamun anu nyeri tong waka kabatur Bu, urang ka sorangan heula. Nabi ngajarin kalau ada yang sakit kan gini dulu ya. Bismillahi 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kalau sakit di jantung, jantungnya dicabak cek Nabi teh dikieu. Bismillahi bismillahi bismillahi, sakit kepala begini. Kan itu Nabi ngajarin. Sekarang sudah ada di Amerika, ada namanya terapi body lab namanya. Yaitu setiap orang yang sakit itu harus disentuh dengan tangan. Nabi udah ngajarin kepada kita. Itulah kenapa perbaikan diri. Jadi lamun ibu nyeri mastaka tong nyalahkeun sirah. Entong nyalahkeun sirah, ngobrol ta jeung mastaka. Nah, 60 tahun geus dianggo mikir maknya atuh teu nyeri-nyeri acan nya wajar we jangar-jangar saeutik mah tuh. Nya. Coba, kalau ibu bapak sekarang 55 tahun nyeri tuur wajar Pak. Tuur ngapa dipakai mah nya teh nyeri-nyeri acannya. Motor wae ka bengkel tanya. Apalagi tuur kita ngobrol dengan tuur tak ya bismillahi 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, akan hilangkah sakit itu? Kata Nabi, insyaallah dengan izin Allah sakit itu akan hilang kalau Anda yakin bahwa yang menyembuhkan Allah. Begitu. Jadi bari diusap kieu nya. Nyeri waos nanu diusap? Kan? Nya, kade bisi salah mun nyeri waos belah dia ieu na Bu bismillahi bismillahi kadenya ulah nyabak waos batur. Ya, nu urang we nyeri mastaka kade da jalmi mah refleks Pak. Jalmi mah refleks Bu. Kalau dia sakit kepala yang dipegang apa? Kepala. Nah, makanya saya pernah belajar. Jadi nyeri sirah ge opat eta teh. Lamun anu dicabakna hareup eta teh lambung nu kaganggu. Lamun anu dicabakna gigir eta teh limpa-limper. Lamun dicabakna belah kiri itu yang atau ya jantungnya. Kalau yang ini itu beda lagi. Tapi lamun dicabakna tukang eta beda deui panyakitna. Tuh, jadi tinggal Bu. Mun nyeri mastaka belah mana nyabakna. Bojo Pak lamun nyeri mastaka belah mana nyabakna eta teh beda masalahna. Ustad pun bojo mah sok dicabak kabehanana eta mah teu boga duit eta mah biasa. Ya. Jadi orang begini, coba ini yang mana Bu yang terganggu? Udah refleks katanya menurut para ahli. Ini apa? Lambung yang bermasalah. Tapi orang begini, oh ini jantung katanya. Kalau yang ini limpa-limper. Oh begitu ya. Hebat Allah ngatur seperti itu. Nyeri patuangan anu dicabak naon? Iya. Moal aya. Moal aya nyeri beuteung nyabak tak-tak. Kunaon ibu nyeri tak-tak ieu nyeri patuangan moal Bu. Mun nyeri beuteung mah ieu nu dicabak. Ya, kalau kita sakit hati di mana? Coba yang dicabaknya mana sakit hati? Nah, begitu. Rata-rata yang dipegang ini. Nah, lihat Citata Cititi ya.
Dia kan lagunya sakitnya di sini, tadi di sini. Kenapa? Nyeri hati mah di dia, tapi lamun nyeri jantung di dia. Mata nu serangan jantung rata-rata pananganna sok di dia. Refleks eta teh. Upami ambeien anu dicabak mana? Lan moal aya nu ambeien nyabak tarang moal. Tapi ka dieu Bu, tuh Allah mah tos refleks. Tah nu kieu teh disebut teh naon? Perbaikan diri. Yang ini Allah kasih muhasabah karena oleh Allah sudah dikasih. Makanya belajar agama introspeksi untuk diri kita. Kemudian yang kedua, belajar agama buat apa? Orang kalau belajar agama itu berfungsi untuk apa? Mengurangi dosa. Mengurangi dosa. Orang Jumatan Pak, itu dikiparati dosanya 10 hari. Coba, kalau nggak pernah Jumatan, nggak tahu itu. Ya, dia mau tahu gimana dosanya diampuni 10 hari Bu. Kalau dia tidak tahu dan ternyata orang Jumatan itu manjaa, barang siapa yang dia itu datang untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka dia itu gufira lahu ma taqaddama, dia akan diampuni dosanya 3 hari ke belakang, 7 hari ke depan. Itu orang yang Jumatan. Bagi orang yang tidak pernah sholat Jumat, itu nggak akan tahu hadis itu. Makanya belajar agama itu berfungsi seperti apa? Itu mengkipat kita jadi tahu Pak, dosa apa yang harus kita, atau dosa apa yang kita ampuni dan dosa apa yang kita harus hindari. Bu, Ibu tahu gak? Ada hadis ya, bahwa ternyata perempuan itu kalau dia itu dipegang jarinya oleh suaminya, itu dia si dosa-dosanya turun luntur dari seluruh jari-jari istri itu. Apabila dipegang oleh suaminya. Mata ibu lamun hayang loba dosa, cabakannya ku salaki. Ya, dipegang begini, itu keluar Bu dosa-dosanya dalam hadis. Jadi dia sampai bercucuran dosa-dosa jari-jari ibunya. Menikmat lamun teu ngaji mah moal apal. Mata lamun poe ieu boga dosa geuwat cabak sah salaki. Tah eta teh pamurudul dosa teh. Nabi sampai seperti itu. Saya sampai teringat hadis Nabi yang kedua. Apa? Siapa yang hari ini memberikan nafkah buat anak dan istrinya, maka dosa suaminya diampuni sampai 70 tahun. Ini artinya luar biasa belajar agama itu. Yang kedua, belajar agama untuk apa? Untuk menghindari dosa dan tahu bagaimana dosa-dosa dikiparati oleh Allah. Yang ketiga, belajar agama untuk apa? Lebih dekat dengan penciptanya. Ya, kan kita jadi tahu penciptanya siapa. Itu dengan belajar agama. Ya, makanya ibu bapak lamun tos teu damang geura sok Allah deket geura sok. Ya, lamun ayat kajeri, ya Allah, cager weh poho deui. Kalimat Allah teh laleungitan Pak, sok geura nuju diisolasi. Da Allah teh murudul atuh nya. Nuju diisolasi mandiri, da Allah murudul atuh. Begitu beres weh, tos negatif, leungit deui Allah teh Bu. Karena apa? Betul Pak. Untung kita belajar agama. Makanya begitu belajar agama, Allah itu mah dekat. Dan Allah qaribun min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat leher. Dan di sini ada 2 urat leher, yang satu ke otak, yang satu lagi ke jantung. Kalau urat ini tersumbat, orang akan meninggal. Itu ilmu. Orang belajar agama jadi tahu. Apa fungsi yang ketiga? Belajar agama adalah memfungsikan kita lebih dekat dengan Allah. Jadi Allah teh di dia buta. Dina urat leher di dia. Qaribun min hablil warid, dia lebih dekat daripada urat leher. Tadi dia ya 2 urat, nu kahiji kana jantung, nu kahiji kana otak. Kalau itu diputus, itu meninggal orang Pak. Dan kalau kita menyembelih binatang, 2 urat itu terputus, mati dia. Saya baru tahu bahwa ternyata Allah lebih dekat dari urat leher. Di sini ada 2 urat. Ya, makanya orang sakarat suaranya gimana? Di sini, karena dia mau terputus uratnya. Makanya orang mati apabila jantung dan otaknya berhenti. Betul kan? Yang satu krutea namanya, yang satu sirokis. Itu 2 urat ada di sini. Allah tinggal Pak. Alhamdulillah. Urang jadi lagu caketnya Bu. Alhamdulillah. Ya, mata kelamun engke disuntik vaksin, bisi nu nyuntikna teu make bismillah, urang we nu bismillahnya. Ningali ya nu nyuntikna jos-jos we kitu nya. Urang we nu kieu bismillah. Allahumma robban nasi mudhibal ba'si. Kenapa Ustadz harus begitu? Karena kita tidak tahu kandungan itu apa. Tapi kalau sudah diserahkan kepada Allah, kita jadi tenang hidup. Begitu. Ya. Nu atos mah atos we. Suntik deui nu anyar. Nya, jadian deui nya nu kamari Sinovac tangke mah naon we bunya. Yang penting itu, begitu ya. Kan itu diajarkan Pak oleh Nabi. Kalau Anda tidak tahu minuman ini adalah ada racun atau tidak, kata Nabi,
minumlah dengan bismillah. Supaya kalaupun ada racun Allah selamatkan. Begitu kan? Karena sebenarnya nah mata gitu. Anu tos divaksin ibu-ibu mangga sok tiasa kamol saur pemerintah. Matak sok ngabring we kamol urang dieu nya. Kete di ditu teu kudu balanya ngariung we. Nah ibu bade naraon ieu lebar kartu vaksin gitu we bu. Nah, kenapa? Karena ini sebuah hal yang harus kita pahami. Ketiga, keempat, kenapa orang pasti belajar agama? Supaya hidup pandai bersyukur. Itu ya. Kalau tidak di agama itu nggak ada pak teori syukur. Ya, teori syukur nggak ada kecuali di agama. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adabi lasyadid. Inilah bapak-bapak ibu-ibu. Dan yang terakhir, belajar agama adalah kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang beragama. Itulah nikmatnya. Ashabul jannati humul faizun. Kata Allah dalam Al-Quran, nanti manusia-manusia yang beragama dan dia mempelajari agamanya, dia akan masuk surga dan dikumpulkan menjadi orang-orang faizun. Dia menjadi orang-orang yang bahagia dan dia tidak dikumpulkan kecuali dengan orang ahli agama. Jadi engke di akhirat Pak jalmi teh di kapling. Ieu anu tara dialajar, nu ieu sok diajar agama, nu ieu nu sok ahli ibadah, semua ada kaplingnya. Dan orang yang dia itu belajar agama akan dikamplingkan oleh Allah dengan orang-orang yang beragama. Dan tidak ada orang yang paling hebat agamanya kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan dengan beliau. Dan kita nanti dipertemukan dengan beliau, dituntun oleh beliau memasuk surganya. Dan kita berkumpul bersama seperti ini lagi. Dan ke di surga moal dirobih pak. Jeung saha anjeunna sok ngariung di sami. Kieu deui we. Malih dina surat naon geuningan. Tiap dinten Jumaah ibu-ibu ngalabri ngange acuk bodas eta teh balanya di pasar di surga eta teh. Jadi ibu-ibu mah teu di dunia wae pak, di surga ge balanya we. Nya, muhun mata lamun ibu-ibu tara balanya eta teh rudek. Naon sabab di surga ngapain Jumaah eta teh ngange acuk bodas. Jadi ibu-ibu jadi dia memakai baju putih pal abyad katanya berbarna ataupun berbaris, lalu dia mendatangi pasar-pasar di surga. Kaciptanya. Jadi eta geuningan Pak karakter ibu-ibu mah mun geus eureun balanya sok stres. Nah, mata kitu we kitunya Bu. Makanya ibu nanti juga kita berkumpul sama ya, walaupun di sini seragamnya biru tapi engke mah bodas gitu mah. Bapak nanti juga bertemu sama ya, mudah-mudahan saya doakan kita bukan saja pertemuan kali ini, kita nanti terbawa nanti sampai kita di surga. Itu harapan kami semuanya. Sakitulah cekapnya, dekedah panjang-panjang teuing, sadayana cing sarehat, keluarganya barokah, rezekinya berlimpah dan keturunannya soleh dan solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.